Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Okta Saputra, NPM E1J023-102, mata kuliah Botani, dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana MP, Prodi Agroekoteknologi, jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Nah, ini saya akan memaparkan tugas Project Metode Morfologi Tanaman, ENAU atau AREN, dengan nama latin Arenga pinnata, dengan famili Areaceae. Nah, di sini saya akan menjelaskan morfologi akar tanaman nau. Di sini ada bagi-bagiannya. Uh, Fungsi-fungsi bagiannya, pangkal akar itu untuk menghubungkan akar dengan batang tumbuhan. Batang akar itu berfungsi untuk memasuki zat hara dan air di dalam tanah. Yang ketiga itu cabang-cabang akar atau akar-akar kecil itu untuk membentuk rambut-rambut akar baru dengan membentuk percabangan dalam akar tumbuhan. Dan ujung akar itu untuk melindungi kerusakan mekanis, ya, dan tudung akar itu untuk melindungi ujung akar dari ketika penembusan tanah. Rambut-rambut akar itu adalah berfungsi untuk memperluas daerah perakaran yang berasal dari tonjolan sel epidermis. C. Sistem perakaran serabut itu sistem perakaran enau itu perakaran serabut dan bentuknya kaku, keras, dan cukup kuat. Sifat akarnya di bawah tanah, tidak berbuku, warna gelap, dan selalu tumbuh dengan tugas sebagai berikut: memperkuat berdirinya tanaman, menyerap air dan unsur hara, mengangkut air dan zat-zat makanan, penimbun zat makanan. Uh, ini kita masuk ke morfologi batang. Di sini kita melihat batang dan bagian-bagiannya. Ada fungsi batang mendukung bagian tumbuhan seperti uh, batang yang di atasnya seperti daun, bunga, dan buah. Dan yang kedua itu memperluas bidang asimilasi itu dengan percabangan. Yang ketiga, jalan pengangkutan air dan zat makanan yang seperti biasa itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Itu dan tempat penimbunan makanan. Eh, Batang enau itu jelas berbatang dan bagian D itu berkayu karena keras, kuat, dan sebagainya itu berasal dari kayu. Dan bentuk bentuk batang enau itu bulat, teres, yang bisa dilihat dari penampang melintangnya seperti bambu dan kelapa. Dan yang bagian M itu permukaan batang bersayap. Eh, Bagian permukaan batang bersayap karena eh, sudut-sudutnya itu terjadi pelebaran dan arah tumbuhnya tanaman enau itu tegak lurus dan yang H tidak memiliki percabangan, tidak memiliki sifat percabangan, tidak memiliki arah tumbuh cabang. Tanaman enau termasuk ke tanaman menahun atau tumbuhan keras perennial yang hidup sampai 100 tahun. Masuk lagi ke morfologi daun, yaitu gambar gambar daun ini ada di sini. Dan bagian-bagian itu ada pelepah, tangkai daun, dan helaian daun. Nah, fungsi bunga ini adalah untuk fotosintesis, pengambilan zat-zat makanan, resorpsi, pengelolaan zat-zat makanan, asimilasi, penguapan air, transpirasi, dan pernapasan respirasi. Daun enau itu termasuk dalam daun lengkap majemuk mirip genap. Dan faktor identifikasi daun itu yang pertama bentuk daun pita, ujung daun meruncing, pangkal daun berlekuk, tulang daun sejajar dan tepi daun toreh merdeka bertepi rata, daging daun perkamen atau perkamentius, warna daun hijau tua, permukaan daun mengkilat, dan duduk daun pada batang itu rosit batang. Di sini kita masuk ke morfologi bunga. Itu di sini ada gambar bunga dan bagi-bagiannya. Itu bakal biji, kelopak, tangkai biji, tangkai sari, dan kepala sari atau putik. Fungsi bunga itu organ polinasi, fertilasi, propagasi keturunan, dan penyebaran biji. Uh, dan C, bunga enau itu bunga tidak lengkap. Dan D, bunga juga tidak termasuk ke bunga sempurna atau bunga tidak sempurna. Dan bunga enau juga termasuk ke bunga majemuk dan susunan buahnya itu susunan bulir. Uh, dan termasuk juga ke tumbuhan berumah satu, monoecious. Letak parentum
retikulum itu berkarang, tersebar, dan melingkar. Dan simetri bunga itu beraturan atau bersimetri banyak, polisimetris. Eh, Bentuk retikulum itu pendukung putih atau ginofor. Nah, ini bentuk ini. Dan K itu kelopak. Kelopak itu melindungi bunga yang masih muda atau yang belum mekar. Dan bentuknya itu kelopak tambahan berbagi itu parititus. Nah, ini gambarnya seperti ini. Yang lanjut yang ke L itu mahkota. Bentuknya seperti ini dan itu fungsinya untuk membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian serangga dan bentuknya seperti kupu-kupu atau Pavillionicus. Dan yang M itu benang sari, bentuknya seperti ini yang bagian-bagiannya ada benang sari, tangkai sari, kepala sari, penghubung ruang sari. Benang sari jelas duduk pada dasar bunga. Yang N itu kepala putik, itu gambarnya seperti ini, dengan bagian kepala putik, tangkai kepala putik, bakal buah, bakal biji. Dan yang O itu penyerbukan. Nah, penyerbukannya ada 4, yaitu penyerbukan sendiri, autogami, penyerbukan tetangga, geotogami, penyerbukan silang, alogami, dan penyerbukan bastar. Pada tanaman enau itu termasuk ke penyerbukan tetangga. Dan P, perantara penyerbukannya itu pada tanaman enau adalah serangga atau angin. Dan pembuahan adalah proses penyerbukan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala sari. Dan kita masuk ke morfologi buah, dan buah bagian itu pembuahan ganda, yaitu serbuk sari yang berkecambah akan mengalami pembelahan meiosis. 4 inti sperma tersebut menunjuk mikrofil, 2 inti sperma berkembang menjadi inti vegetatif dan bulu serbuk sari. Setelah sampai di mikrofil, maka inti vegetatif bulu serbuk sari akan mati sehingga tinggal 2 inti saja. Bagi 2 inti sperma yang tertinggal, masing-masing akan membuahi sel telur atau polar nuclei. Pada penggolongan buah, buah itu terdapat 2 golongan, buah semu atau buah tertutup, buah sejati, atau buah telanjang. Buah sejati tunggal, buah sejati ganda, buah sejati majemuk, dan buah sejati tunggal kering, buah sejati tunggal berdaging, buah sejati tunggal kering mengandung 1 biji, dan buah tunggal kering mengandung lebih dari 1 biji. Dan buah semu tertutup itu buah semu tunggal, buah semu ganda, dan buah semu majemuk. Dan ini contoh-contoh dari penggolongan buah. Pada bagian C ini kita bisa lihat gambar buah, itu bagian sini ada esokrap, mesokrap, dan endokarpium, dan embrio, endosperm atau kernel atau inti. Dan buah enau itu termasuk buah sejati. Bagian yang ikut membentuk buah itu adalah kelopak, bakal biji, tangkai putik atau kepala putik. Dan buah enau termasuk ke buah majemuk dan tergolong ke buah buni atau buah baca. Dan gambar biji itu terdapat di sini. Endokarp, cangkang, dan endosperm, inti, dan embrio. Gambar kulit biji itu terdapat di sini. Itu terdapat ada lapisan kulit luar, lapisan kulit dalam. Nah, di sini. Uh, yang J, karakter masing-masing bagian kulit itu adalah lapisan kulit luar esokrap, lapisan kulit tengah itu mesokrap, lapisan kulit dalam itu endokrap. Dan bagian kulit luar itu adalah sakrotesta yang kulit biji bagian luar ini memiliki serabut atau serta keras. Dan yang L itu kedudukan biji itu pada enau pada endokarpium atau kulit bagian dalam. Nah, seperti di sini. Endokarpium. Dan yang M gambar inti biji atau inti biji itu di sini ada lembaga dan putih lembaga. Gambar lembaga dan bagian-bagiannya itu seperti di gambar di sini, akar lembaga, pucuk lembaga, dan batang lembaga. Enau itu hanya memiliki 1 daun lembaga, pada biji itu hanya memiliki 1 daun lembaga, dan tipe perkenjapahan
Enau adalah hipogel, seperti di gambar ini. Pada tanaman enau atau aren tidak ada organ metamorfa karena tidak mengalami perubahan maupun fungsinya. Sekian dari pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.